Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pemirsa yang berbahagia, hari ini alhamdulillah saya hadir ingin membahas salah satu sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan juga khalifah Khulafaur Rasyidin yang kedua, yang bernama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini hadirin sekalian, dia memimpin selama 10 tahun 6 bulan 19 hari. Dia satu-satunya sahabat di antara para Khulafaur Rasyidin yang mampu membawa wajah Islam itu di negara gitu. Dan juga dia mampu membangun peradaban-peradaban, dan juga dalam suatu saat dia juga pernah memimpin dan juga mengalahkan dua raksasa besar, yaitu Romawi dan Persia, dan itu takluk di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab gitu. Walaupun pas awalnya ketika ada penyerangan awal dilakukan kepada Persia, itu Umar bin Khattab itu mengutus yang namanya Abu Ubaidillah. Namun ternyata dalam peperangannya dia kalah. Kemudian setelah kalah, Umar itu berpikir sekeras, bahkan dia juga berniat untuk memimpin sekaligus perang yang kedua. Tapi ternyata karena berbagai pertimbangan, akhirnya Umar bin Khattab tidak jadi memimpin perang, dan akhirnya mengutuslah Sa'id bin Abi Waqqas ketika itu. Dan alhamdulillah dia menang besar dalam peperangan itu, sehingga ya Umar pun adalah pemimpin yang memang penuh dengan strategi efektif, kemudian juga dan brilian, dan saat itu adalah dia mampu mengalahkan Persia dan juga mengalahkan Romawi, sampai Raja Heraklitus itu ketika itu adalah lari terbirit-birit karena ketakutan dengan pasukan yang diutus oleh Umar bin Khattab. Dan sekalian, bahkan dengan sosok Umar itu adalah Nabi mengatakan bahwa saking dengan hebatnya sosok Umar itu, bahkan setan pun katanya takut. Kata hadis Nabi Muhammad SAW bahwa setan itu adalah menghindari jalan yang dilalui oleh Umar. Setan akan berjalan di jalan selain jalan yang oleh Umar dilewati. Dan bahkan Umar pun, kata Syifa binti Abdullah itu, dia mengatakan bahwa kalau dia berjalan itu sangat cepat, kalau dia berkata pasti didengar, kemudian kalau memukul orang pasti sangat menyakitkan. Nah, itulah sosok Umar bin Khattab yang luar biasa hebat itu. Nah, dan sekalian, kita sekarang menginjak terkait dengan bagaimana strategi dakwah Umar bin Khattab, sehingga dia menjadi sosok yang sangat berhasil dalam memimpin dunia ketika itu, memimpin Islam saat itu. Ternyata dia juga punya beberapa hal. Yang pertama adalah dia punya keberanian dan ketegasan yang luar biasa. Keberanian itu dia pupuk sejak dia lahir di keluarganya. Bahkan ketika belum saatnya masuk Islam, Umar itu adalah juga mencoba untuk melakukan pembunuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun gagal, gitu, karena mungkin takdir Allah. Itu saking beraninya Umar bin Khattab itu. Kemudian ketika dia masuk Islam, dakwah Nabi Muhammad juga ketika itu adalah rubah.
dari mulai dilakukan secara siri, secara sembunyi-sembunyi, kemudian ketika Umar masuk Islam, dakwah itu dilakukan secara terbuka. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan bahwa posisi Islam itu saat itu adalah sangat sangat terbantu dengan adanya lahirnya atau masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Dan ada buku yang dikarang oleh Muhammad Said Mursi, judulnya adalah Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Di dalam buku itu dijelaskan bahwa ketika para sahabat hijrah ke Madinah, maka para sahabat itu adalah hijrahnya dengan sembunyi-sembunyi. Hanya Umar lah yang hijrah ketika itu adalah dia berjalan dan juga dia tegak dengan posisi terus terang. Bahkan dia katakan terhadap Quraisy, itu kaum Quraisy, dia katakan, "Wahai Quraisy, saya hari ini bermaksud dan berniat untuk hijrah. Silahkan temui saya. Silahkan kalau ada di antara kalian yang ingin ibunya tercidrai, yang ingin ibunya celaka, yang ingin anak Anda adalah yatim, maka silahkan temui saya di belakang lembah ini." Maka dengan posisi menantang itu kepada kaum kafir Quraisy, tapi tidak ada satupun kaum kafir Quraisy yang bisa menghadap kepada Umar karena mungkin rasa takutnya. Bahkan dia itu pakai cincin, dan di cincinnya dia ada tulisan, di cincin itu ada tulisan. Dan tulisan itu adalah, "Cukuplah mati sebagai nasihat bagimu, wahai Umar." Nah, ini sosok Umar yang luar biasa, keberanian dan ketegasannya. Yang kedua, sosok Umar itu adalah sosok pemimpin yang adil. Dan dengan keadilan ini, otomatis bahwa dakwah itu akan berhasil. Dia tidak pernah pilih kasih, dia juga tidak pernah memperlakukan keadilan itu kepada orang-orang tertentu, kepada keluarganya ataupun kepada kerabatnya. Tapi apapun, siapapun umatnya, dia sambangi, dia santuni, dia pelihara, karena memang merasa bahwa itu adalah sebagai kewajiban sebagai seorang pemimpin. Umar itu juga terkenal dengan ijtihad-ijtihadnya. Di zaman Umar itu luar biasa pembaharuan itu dilakukan. Bahkan juga ada penanggalan kalender Hijriah juga adalah itu dimulainya zaman Umar. Kemudian juga dibentuknya Diwan atau yang namanya Baitul Mal itu juga ada juga di zaman Umar. Dibentuknya juga tentara Islam, kemudian mendapat gaji, itu juga di zaman Umar bin Khattab. Ini kepemimpinan yang adil ini dia lakukan selama 10 tahun 6 bulan 19 hari gitu. Dan dia meninggal dalam usia yang 63 tahun dan posisinya adalah terbunuh. Kemudian keberhasilan dakwah itu juga dia lakukan dengan cara dia memperhatikan pendidikan dan pengajaran. Jadi tidak ada satu orang pun yang luput dari mendapatkan pendidikan di zaman itu. Dan dalam bidang pendidikan dan pengajaran itu, Umar itu mampu menghadirkan para sahabat-sahabat yang juga brilian. Ada Sayyidina Ali, ada juga Aisyah juga dihadirkan untuk mengajarkan. Ajaran Quran juga diajarkan ke seluruh murid, dan itu diwajibkan minimal itu dia menghafal ada 5 surat yang harus dihafal. Ada surat Al-Baqarah, ada surat An-Najm, surat An-Nisa dan sebagainya. Itu minimal itu harus diajarkan dan talar oleh para murid saat itu. Kemudian juga dia itu sosok yang dihormati karena keteladanannya, karena akhlaknya juga. Dan dia juga terkenal orang-orang yang senantiasa, kalau bahasa sekarang itu, melakukan belusukan-belusukan terhadap rakyat, terhadap umatnya. Bahkan juga ada beberapa umat yang memang pernah tidak tahu siapa yang memberikan gandum itu, siapa yang memberikan kurma itu, padahal dia itu adalah seorang Amirul Mukminin gitu. Nah, juga kebijakan lain yang dia juga ambil itu adalah dalam pembangunan masjid. Jadi dia membangun masjid, bahkan dia perintahkan kepada seluruh gubernur yang ada saat itu, yang di bawah dia itu adalah untuk membangun masjid pemerintah gitu. Jadi masjid agung, masjid besar, masjid raya gitu, harus dibangun di tiap provinsi. Bahkan dia juga bangun itu yang namanya Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, sampai ada diluaskannya pembangunan itu. Kemudian juga ditambah ornamen-ornamen, hiasan-hiasan yang luar biasa hebat.
dan indah sampai hari ini. Nah, selain itu juga dia membangun wilayah administratif, ya mungkin yang sebelumnya belum tertata gitu. Islam yang seolah-olah saat itu adalah seolah-olah masih bayi gitu. Kemudian disulap zaman Umar itu menjadi Islam yang sangat dewasa dan bisa membanggakan dan juga mengagumkan seluruh dunia. Kemudian juga selain itu terjadi kebijakan pemisahan antara eksekutif dan yudikatif ini dalam kepemimpinan dia itu. Jadi ini luar biasa. Yang awalnya di zaman Abu Bakar itu yang namanya eksekutif itu sekaligus juga yudikatif itu yaitu hakim, ternyata juga dipisahkan di zaman dia itu, sehingga yudikatif dan eksekutif itu menjadi berpisah gitu. Dan juga di sana itu yang luar biasa itu juga adanya kelompok alul hali wal akdi. Ini adalah alul hali wal akdi itu adalah sebagai orang yang bisa menentukan hukum-hukum atau ijtihad. Dan itu tidak sembarangan. Orang yang masuk ke ahlul hali wal akdi itu, dia itu syaratnya dua. Yang pertama adalah minimal dia itu pernah berpengalaman 8-10 tahun di bidang politik, di bidang militer, dan yang kedua adalah dia menguasai keislaman dan juga Al-Quran. Ini kalau dia sudah menjadi anggota itu, berarti secara dunia dia sudah sudah tidak perlu lagi. Secara duniawi dia sudah selesai. Jadi akhirnya kalau secara dunia itu sudah selesai, urusan-urusan yang sifatnya dengan syahwat dan juga nafsu itu sudah selesai, maka kalau ada satu perkara yang baru kemudian harus diputuskan, maka putusan itu adalah murni, putusan yang diambil dari hasil ijtihad keilmuan, bukan dari hawa nafsu, bukan juga dari kepentingan sesaat. Sehingga putusan itu nanti akan kembali ke rakyat, akhirnya menguntungkan, akhirnya juga mencerahkan, dan akhirnya juga membawa kemaslahatan bagi umat, karena diputuskan oleh orang-orang yang memang sudah tidak butuh lagi yang namanya aliyah dunia, yang namanya urusan nafsu dan lain sebagainya. Kemudian hadirin sekalian, di zaman Umar bin Khattab pun adalah terjadi program itu adanya adalah kebijakan permusyawaratan terbuka. Nah, kalau di kepemimpinan kita mungkin kalau dihubungkan itu ada kepemimpinan yang memang tiap pekan itu adalah tiap bulan itu suka membuka atau open house. Jadi ada kantor yang dibuka untuk menampung seluruh aspirasi, dan aspirasi itu dicatat. Aspirasi itu semuanya dicatat dan dilaksanakan dengan seksama. Beda mungkin dengan kepemimpinan kita sekarang di kita. Dicatat, kemudian ketika reses itu, tapi memang hanya cukup disimpan di laci meja saja. Tidak pernah diperjuangkan, sehingga ya terbengkalai ya. Aspirasi-aspirasi disampaikan tapi juga realisasinya tidak ada. Di zaman Umar itu tidak begitu. Seluruh aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat, yang dikembangkan oleh masyarakat, yang diajukan oleh masyarakat, setelah dicatat itu kemudian diperjuangkan, dan setelah diperjuangkan itu direalisasikan di masyarakat dan terasa hasilnya. Nah, itu hadirin sekalian. Kemudian juga ada pembangunan yang tadi juga disebutkan, ada pembangunan perbendaharaan negara yang disebut dengan Baitul Mal gitu ya. Kemudian juga ada pembangunan infrastruktur. Jadi pembangunan infrastruktur itu jalan-jalan, kemudian juga drainase, kemudian seluruh pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat semuanya terrealisasikan. Dan inilah yang menyebabkan keberhasilan dakwah Umar bin Khattab, karena memang masyarakatnya itu adalah dipelihara dengan baik, kemudian juga terasa oleh mereka, dan juga ada bukti, ada juga sesuatu yang kahartos karawas nabuktos, masyarakat itu menginginkan dan sangat mencintai kepemimpinan Umar bin Khattab ini. Dan sekalian, dan Umar bin Khattab itu adalah dikenal sebagai satu dari 4 khulafaur rasyidin yang kepemimpinannya adalah sangat cemerlang dan menonjol dibandingkan dengan 3 kepemimpinan khulafaur rasyidin yang lainnya, yaitu Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Di ketiga kepemimpinan itu banyak pertumpahan darah sebenarnya, sehingga mungkin Umar itu lain daripada yang lain. Dia sangat powerful, dan ketika power itu dilakukan,
Tapi yang paling luar biasa itu PowerPoint itu dilakukan seolah-olah kayak otoriter, tapi masyarakat merasa nyaman karena memang terpenuhi seluruh kebutuhan, terpenuhi seluruh hajat hidupnya, sehingga apapun yang dilakukan oleh Umar, kebijakan apapun yang disodorkan oleh Umar, ternyata kebijakan itu tidak ada satupun yang memang menyengsarakan rakyat, menzolimi rakyat, tidak adil terhadap rakyat, semuanya dilakukan dengan penuh keadilan. Itulah hadirin sekalian yang saya hormati, yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan bagi kita dan juga wawasan bagi kita, dan juga kita akhirnya bisa berpikir bahwa kepemimpinan yang adil itu ternyata juga membawa kemaslahatan, membawa keamanan, membawa kenyamanan terhadap umatnya, sehingga kita pun mungkin kalau dalam realisasi kita dalam pemilu-pemilu ataupun dalam pilkada, kita akhirnya bisa memilah dan memilih kira-kira siapa yang akan kita pilih. Kita bisa lihat dari latar belakang jejak rekamnya, sehingga kita bisa menciptakan pemimpin yang unggul, yang bisa membawa kemaslahatan dan juga keamanan, kesuksesan, kemajuan, bukan hanya di dunia saja, tapi juga kesuksesan itu, kemajuan itu kita raih di dunia dan akhirat kelak. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.